Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Kamal Siddiqi. Pada dua pertemuan ke depan kita akan membahas tentang kepengurusan jenazah. Oke, pembahasan pertama yang akan kita bahas ini tindakan yang pertama kali dilakukan saat menghadapi jenazah. Jadi sebelum itu kita tahu bahwa kepengurusan jenazah atau kita mengurus jenazah itu berhukum atau hukumnya itu fardu kifayah, ya wajib. Tetapi jika ada salah satu orang yang sudah melakukan, maka yang lain gugur kewajibannya. Dan kalaupun itu kita sudah banyak yang melakukan, maka tetap sah. Oke, tindakan yang pertama kali dilakukan jika entah kalian melihat atau mengetahui ada jasad korban entah di jalan atau yang menemukan atau keluarganya, maka tindakan pertama kali yang dilakukan yakni pejamkan matanya dan mohonkan ampun kepada Allah atas segala dosanya. Banyak yang mempunyai salah pemikir atau kesalahpahaman dalam menyikapi orang yang meninggal. Contoh konteksnya yakni ketika ia meninggal di jalan. Anggapan mereka bahwa mereka itu yang meninggal di jalan ialah orang-orang yang kayak rugi atau hidup di dunia itu rugi dengan mati kecelakaan. Itu padahal semua itu sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama saja. Yang tahu antara amal kebaikan dan semua itu hanya Allah. Maka kita juga bisa membantu mereka dengan memohonkan ampun kepada Allah atas dosanya. Terus tindakan yang kedua yakni tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Ini mungkin sudah berjalan seperti biasa. Terus nomor 3 yakni tindakannya ditempatkan di tempat aman yang jauh dari jangkauan binatang. Ya, itu tempat aman yang jauh dari binatang. Mungkin ini untuk terkhusus jasad atau korban bencana mungkin atau kecelakaan. Terus tindakan yang terakhir yakni kepada bagi keluarganya dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat, atau ini masuk dalam konteks takziah mungkin. Terus next, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Kita tahu jenazah itu juga tadi hukumnya fardu kifayah, maka kewajiban atau fardu rukun-rukun di dalamnya itu juga masing-masing fardu kifayah, yakni memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan. Akan saya bahas satu persatu pada berikutnya. Yang pertama yakni syarat memandikan jenazah. Jika kalau itu ada jenazah entah satu desa atau teman atau keluarga, maka syarat sebelum kita memandikannya yakni jenazah itu orang Islam. Kita sama-sama juga orang Islam. Terus yang kedua itu didapati tubuhnya walaupun sedikit. Maksudnya kan kita juga pernah mengetahui bahwa jenazah atau jasad itu banyak macamnya. Ada yang tergantung latar belakang pembunuhannya, yaitu matinya karena perangan atau kecelakaan yang menyebabkan tubuhnya terkecer-kecer atau belum sempurna tubuhnya, atau mungkin ada salah satu bagian anggota tubuh yang hilang. Maka jikalau itu kita mendapati seperti itu, maka syarat memandikan jenazah menjadi gugur. Jadi tidak usah dimandikan, cukup disucikan. Ya.
dan juga bisa dimandikan tapi pada tubuhnya yang sedikit tadi. Yang ketiga ya ini bukan mati syahid. Terus ketentuan kita memandikan jenazah, saya di sini me- memberikan 6 konteks, 5 salah 5 konteks, yakni apabila jenazah laki-laki ya yang memandikannya juga hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Itu konteks pertama. Yang konteks kedua itu sama saja, yakni jika ataupun kebalikannya, apabila jenazah perempuan adalah yang memandikan itu perempuan pula, laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Berikutnya konteks ketiga, yakni apabila jenazah itu seorang istri. Seorang istri itu udah berkeluarga, sementara suami dan mahramnya ada semua, dan mahram itu ada semua, maka suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Jadi kalau yang meninggal itu istri, maka mendapati itu, maka yang pertama dilakukan yakni yang memandikan itu semahramnya dulu di keluarganya. Kalau tidak ada semahramnya, tinggal laki-laki saja, maka yang berhak memandikan yakni suaminya sendiri. Berikutnya konteks keempat, yakni apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Ya, ini seperti dengan konteks ketiga, cuma kebalikannya. Terus kalau mayat anak laki-laki masih kecil, nah, jika kalian mendapati jenazah atau mayat itu anak laki-laki yang masih kecil, maka siapa saja boleh memandikannya, entah perempuan, entah laki-laki. Begitu juga kalau mayat itu anak perempuan yang masih kecil, dengan syaratnya masih kecil, maka semua itu boleh memandikannya, entah laki-laki dewasa, laki-laki yang memandikannya yang dewasa, yang mengetahui cara memandikan, maka semua itu boleh memandikannya. Berikutnya tata cara memandikan jenazah, yakni di tempat tertutup agar orang yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan mengurusnya saja. Terus mayat diletakkan di tempat tinggi seperti dipan, atau di Jawa itu biasanya pakai debok itu batang pohon pisang, ditumbuk-tumbuk terus agak dinaikkan atau ditinggikan. Terus dipakaikan kain basah seperti sarung agar aurat yang tidak terbuka. Terus yang lebih ke kronologinya yang lebih detail itu yakni mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Ya dengan alas tadi, debok tadi atau batang atau dipan tadi, disandarkan mayat itu disandarkan di pada sesuatu itu. Lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya yang keluar. Lantas dibersihkan dengan tangan kirinya. Dianjurkan mengenakan sarung tangan, dan dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Yang keempat ada caranya.